untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas, dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya. Tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya.
dipertontonkan begitu saja oleh pihak kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya, kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenarionya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya, ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik sekian lama, berbulan-bulan ya. Akhirnya sedikit demi sedikit hukum mati Jokowi. Persatuan Rakyat Pemuda Nusantara apa gitu melaporkan 4 sahabat kita ini ya, Dr. Tifa, Dr. Roy, Dr. Ismon dan Kang Rizal Fadila. Saya bilang, saya wawancara lewat telepon dengan Ahmad Masyududin di channel saya, dan beliau bilang dengan pelaporan oleh orang-orang yang bukan yang bersangkutan menunjukkan 3 hal. 1, Joko Widodo pengecut. Kalau dia berani, dia harus datang sendiri. Walaupun mungkin sudah dapat bisikan dari tim pengacaranya, Pak, kalau Bapak 1. Menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak hidup dan indikasi kuat adanya kejahatan kemanusiaan dengan cara memanipulasi kebijakan untuk mengusir secara paksa masyarakat. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel ini untuk membahas komentar-komentar netizen. Polri tidak bisa lagi dipercaya pembohong. Presiden perusahaan negara harus dihukum mati. RRT adalah pahlawan kebenaran. Tangkap para pemimpin Polri yang merekayasa kasus-kasus besar di era Jokowi. Ayo, rakyat bergerak. Siapa lagi kalau bukan rakyat yang masih peduli? Diikat, disimpang. 4. Terus kalau rakyat yang lihat boleh lempar telur busuk atau tai kebo biar benar-benar kapok. 125 itu belum cukup. Banyaknya nyawa melayang, bahkan nyawa tidak bisa dibayar, harus dihukum mati. Rakyat harus diturunkan Kapolri. Allah Maha mengetahui rakyat butuh pengadilan, kebahagiaan rakyat, bangga dengan negara. Amin. Kalau sudah bukti jasanya palsu, berarti semua kebijakan bohong selama CKW menjabat presiden harus minta dikembalikan ke publik berupa uang. Masalah kriminalisasi harap dikembalikan, dan JKW layak dihukum mati paling indah selama hidup. Kepolisian yang ada ini kasihkan aja ke JKW. Kita NKRI bikin baru kepolisian yang lebih orisinil. Kebohongan itu akan dipaksa sampai mati. Semua rusak dan hancur hanya karena satu orang. Harus diproses hukum. Termul harus ditangkap juga. Sudah jelas Jokowi pembohong. Kok dibela bikin rese negara aja? Alhamdulillah, semoga keputusan pengadilan terakhir benar-benar berpihak pada kebenaran, kejujuran dan keadilan yang seadil-adilnya. Amin. Ya Allah. Terima kasih RRT dan Bapak Ibu Hakim yang mulia. Jadi selama ini kemungkinan uang negara atau uang rakyat dipakui untuk melibas lawan politiknya, pantesan rakyat makin miskin. Saya setuju dengan keputusan Hakim Mahkamah Rakyat. Tolong diselesaikan polemik ijazah palsunya Jokowi. Saya mohon sangat agar ditangkap itu Jokowi dengan termulnya. Hakim-hakim Indonesia tidak takut sama Allah, malah lebih takut sama bos. Kayaknya nggak ingat mati. Mantap, tolong dengar suara dan hati nurani rakyat yang sudah tersiksa dan teraniaya dan tertipu dan dibohongi. Waktunya hukum rakyat berlaku, jangan dibiarkan. Untuk para penegak hukum, takutlah kepada Tuhan, jangan takut sama manusia siapapun itu, karena akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ingat itu. Tangkap dan penjarakan semua termul pembohongi publik: Freddy, Andi, Gogon, Ade, Armando, Fitra. Adili Jokowi rakyat pembohong dan penipu. Gas depalkan geng Solo dan termulnya. Ini hanya bisa diselesaikan dengan
melakukan peristiwa 98 atau Nepal. Nanti habis jabatan Prabowo dituntut juga atas rezimnya. Banyak omon-omon, kewe 100% kami tidak percaya pada Polri. Semua geng Mulyono harus diganti. Jokowi dan kroninya polisi dan penegak hukum yang membela juga penjarakan mantap hakim rakyat dan pihak presiden. Perintahkan terus dipenjarakan rakyat mendukung. Polisi yang menyatakan ijazah Jokowi identik harus bertanggung jawab. Oknum jilati kletek Jokowi. Sudah saatnya rakyat Indonesia bersatu bersama menuju perubahan. Tegakkan hukum, tegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum seberat-beratnya bagi para koruptor, wajib memiskinkan untuk seluruh pejabat yang koruptor, bukan hukum seberat-beratnya. Ayo adili segera Jokomul. Mantap. Pak Hakim ya harus dikawal ketat supaya aman. Hukuman mati dan perampasan aset untuk Jokowi 100% sudah pantas. Hakim rakyat ini perlu dipertahankan. Ini aset negara. Hakim yang kasih putusan kalau Jokowi benar itu karena undang dasar disiap uang haram. Langsung tangkap aja, cekerwer. Nggak usah basa-basi. Alhamdulillah dengan ini semoga kedepannya Indonesia lebih baik dan maju adil, makmur yang berkeadilan, adil dan kemakmur. Perusahaan pengkhianat bangsa ini termasuk Jokowi harus diadili seadil-adilnya. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Ini saatnya hancurnya kezaliman di muka bumi ini. Kalau para penegak hukum tidak mau melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, maka alam nantinya yang akan menghancurkan kezaliman. Yang jelas Jokowi itu pengkhianat dan pembohongi bangsa, harus diadili dan dipenjara. Pengadilan akhir hakim harus diadili, kalau tidak pengadilan rakyat makin berat dan akan memalukan ke peradilan di dunia luar. Kapolri saja cium tangan Jokowi, kemungkinan Prabowo pun kalau ketemu Jokowi pasti cium tangan. Betul banget, Polri selalu membela Jokowi. Polisi selalu melindungi kejahatan polisi, menyengsarakan rakyat. Daripada negara yang bubar gara-gara Jokowi, usir saja sekeluarga ke Papua Nugini. Patasannya JKW itu di sana. JKW bertut yang mau bertahan. Semoga Jokowi mengakhiri kekonyolannya. Polri insfal bekerjalah dengan baik dan benar. Kami rakyat biasa tetap bawa ijazah Cokodo itu palsu, hanya hakim seperti itu. Kalau diberi mandat rakyat lah yang memberi keputusan. Cokodo berserah antek dia harus dipenjarakan bila perlu hukum mati. Paling juga hanya berita terbongkar sengsara terus aja, nggak ada habisnya polisi hakim melindungi Jokowi karena bayaran. Rakyat sudah pada cerdas, biar dia adili rakyat sendiri. Bikin rakyat bahagia percaya akan dihukum. Di Indonesia ini segera proses Jokowi biar uang negara bisa balik. Para hakim masih jujur, berani dan yakin